Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan bin Ma'mun, kelas A21. Dalam kesempatan pada hari ini, saya akan membacakan tentang Islamisasi di Cirebon. Berbicara tentang Islamisasi di Cirebon, tidak terlepas daripada keberhasilan seorang wali Allah yang bernama Sunan Gunung Jati. Riwayat Sunan Gunung Jati atau yang dikenal Syarif Hidayatullah dilahirkan di Mekah tahun 1448 Masehi dari pernikahan Syarif Abdullah dengan Syarifah Mudaim atau Larasantang. Dalam silsilah Sunan Gunung Jati menunjukkan adanya keturunan langsung antara beliau dengan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Syarif Abdullah, ayah dari Syarif Hidayatullah, adalah penguasa Mesir. Sebagai anak sulung, Syarif muda otomatis mendapat hak untuk menggantikan ayahnya. Akan tetapi, Syarif Hidayatullah memilih jalan lain. Setelah Syarif Abdullah meninggal, ia memilih ikut pulang ke Jawa bersama ibunya, Syarifah Mudaim, untuk menyerahkan ajaran Islam. Sedangkan kekuasaan Mesir, Syarif serahkan ke adiknya, yaitu Syarif Nurullah. Sunan Gunung Jati sebagai Sultan pertama di Cirebon. Pengangkatan Sunan Gunung Jati sekitar tahun 1479 Masehi. Menjadi Sultan Cirebon adalah momen titik balik berkembangnya Islam di Cirebon. Karena kedudukannya sebagai raja dan ulama, maka Sunan Gunung Jati diberi gelar Raja Pandita. Sunan Gunung Jati didaulat menjadi penata agama Islam yang bertugas menyebarluaskan Islam di seluruh tanah Sunda, dibantu para wali songo dalam pengislaman seluruh Jawa. Kemudian pengaruh dakwah Sunan Gunung Jati di Kesultanan Cirebon. Pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati selama 89 tahun, banyak perubahan kebijakan yang menyangkut agama, sosial, politik, dan budaya, serta merasakan berbagai situasi dari mulai masa-masa sulit hingga kejayaan dan kewibawaan. Nah, dari penjelasan di atas diketahui bahwa yang pertama, dalam bidang politik, Sunan Gunung Jati adalah menyusun pemerintahan yang bersifat desentralisasi. Yang kedua, peran Sunan Jati dalam bidang ekonomi adalah sebagai kerajaan pesisir. Perkembangan Kesultanan Cirebon dipengaruhi oleh pembangunan sarana prasarana pendukung, perluasan dalam Agung Pakuwati, pendirian Masjid Agung Sang Cipta Rasa, hingga dibangunnya sarana jalan yang mendukung perdagangan di Kesultanan Cirebon. Terlebih ketika Sunan Gunung Jati memperluas pelabuhan Muara Jati, banyak pedagang asing terutama dari Tiongkok yang melakukan perdagangan di Cirebon. Yang ketiga, peranan Sunan Gunung Jati dalam bidang sosial budaya yang sampai saat ini dapat dilihat adalah simbol kosmis yang berasal dari Hindu dan simbol yang berasal dari Islam. Simbol kosmis diwujudkan dalam bentuk payung sutra berwarna kuning dengan kepala naga. Menggambarkan payung kuning berkepala naga merupakan simbol kosmis yang menggambarkan perlindungan raja kepada rakyatnya. Simbol yang berasal dari Islam dalam buku Sunan Gunung Jati dijelaskan terbentuk dalam berbagai cara yang menggambarkan tahapan hidup manusia mencapai Tuhan, yaitu syariat, tarekat, makrifat, dan hakikat. Kemudian Cirebon sepeninggal Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun, yaitu 1448 sampai 1568 Masehi. Dimakamkan di Giri Nur Cipta Rengga, Komplek Astana Gunung Sembung, sekitar 5 km arah utara kota Cirebon. Setelah 89 tahun berkhidmat membangun kerajaan Cirebon yang berdaulat dan berwibawa. Sepeninggal Sunan Gunung Jati, keturunannya kemudian melanjutkan pemerintahan di Kesultanan Cirebon.
pengislaman yang dilakukan Sunan Gunung Jati di Cirebon hingga Banten mengidentifikasikan adanya toleransi dari Sunan untuk menghargai kebudayaan Hindu sehingga lebih mudah dijalani masyarakat pada masa transisi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.